Jadi waktu saya pertama kali membaca firman Tuhan Alkitab ya, bagaimana Tuhan mulai dari bukan mulai ya, Tuhan tuh langsung ngomong audible di kuping saya habis sholat asar sebelum kanan dan kiri dan beliau Tuhan bilang, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku, dan itu berkali-kali. Singkat cerita, kenapa saya jadi jatuh cinta pada saat saya mulai membaca Alkitab? Waktu saya pengen tahu baca, bukan pengen tahu, jadi ya oke lah gue baca lah gitu ya. Siapa sih lu gitu, saya ajak ngomong nih. Ngomongnya lalu-lalu loh, karena masih muda waktu itu kan. Masih usia 25-26 lah waktu itu. Intinya ternyata suara itu adalah Yesus. Dan saya baca apa tentang dia? Singkat cerita saya baca tentang dia itu di mana? Di Matius. Kenapa saya jatuh cinta sama Yesus? Karena Yesus mempunyai silsilah yang lengkap. Ya. Beda dengan pengetahuan kita yang lama. Pengetahuan lama saya, Yesus itu atau Isa ya, itu hanya saya tahu sebagai seorang anak dari perawan Maryam. Ya. Lalu lahir di sini itu sebagai yang saya tahu itu. Tetapi tidak lengkap. Tetapi pada saat saya baca di dalam Matius bagaimana tentang silsilah Yesus begitu lengkapnya, disitulah saya mulai agak merinding-rinding dan mulai berpikir, bertanya-tanya, ini siapa nih si Yesus, kok begini, itu salah satunya ya. Itu baru satu firman. Nah, apalagi kayak mulai baca lagi ke dalam perjanjian lama tentang siapa nih manusia pertama kita. Ini kalau boleh jujur, Hawa itu jelas dikatakan di dalam Alkitab. Sementara nama Hawa itu nggak ada di dalam kitab lama saya. Kok bisa ada Hawa? Sampai di sini dimengerti ya teman-teman ya. Gimana Bu Aisyah? Ditambahkan Bu Aisyah. Teman-teman tap-tap layar ya. Ya, jadi makanya kalau kita mau kalau saya itu lebih begini pertanyaannya sebenarnya. Maksudnya gini, saya nggak mau bertanya ya tentang iman mereka di luar kapasitas mereka. Makanya saya sebelumnya tanya, sudah berapa lama jadi Islam, baca Quran dan hadis tidak? Itu fungsinya apa? Supaya pertanyaan saya tidak di luar dari kapasitas mereka. Karena Islam pun belum tentu ya, belum tentu tahu imannya yang tertulis. Itu ya, contoh tadi Bapak Umar, umurnya saya rasa sudah 50 lebih ya, tentang dasar sunat dan panutannya aja dia nggak tahu ya, karena doktrin itu saya tuh cuman kepingin tahu, kita buktikan doktrin itu ya benar atau salah. Kan di doktrin, oh Nabi Muhammad disunat, oh itu doktrin. Nah kita buktikan secara ilmiah ya. Buktinya di mana? Bahwa memang ya kewajiban sunat itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tertulis di mana? Ya. Nah Pak Umar dari tadi sampai sudah nggak tahu di kilometer berapa ini, dari tadi nggak balik-balik. Ya. Silakan teman-teman, ada yang mau bantu Pak Umar ya. Sementara perintah sunat, nanti kalau lari ke perintah sunat juga nggak ada dalam Quran. Ya, yang saya punya perkataan Rasul itu dalilnya 10, bahwa umat Islam itu tidak boleh berkhitan. Sekali lagi, kalau teman-teman Islam ya mempercayai Rasul itu sebagai nabimu, sebagai utusan, sebagai panutan, ya harusnya lebih tahu bahwa Rasul itu ya memerintahkan tidak boleh dikhitan. Karena itu salah satu syarat, sekali lagi, sabda Rasul, salah satu syarat umat Islam ya laki-laki mau bertemu dengan Allah di hari kiamat, salah satunya ada syaratnya, ya, ada 3, tapi salah satunya tidak berkhitan. Nah pertanyaannya, kenapa ini? Para ulama-ulama ini penting loh. Kenapa tidak pernah disampaikan sabda Rasul ini? Ya, kan kalian tujuannya nanti kan kepingin ketemu Allah di hari kiamat. Justru syarat pentingnya kenapa umat Islam banyak yang nggak tahu? Ya, makanya saya tanya, apakah Nabi Muhammad disunat? Disunat, oke. Validasinya di mana bahwa Nabi Muhammad disunat? Tertulis di mana?
Sementara saya yang punya dalilnya hampir 10 dalil sabda Rasul bahwa dia memerintahkan syarat untuk ketemu Allah SWT di hari kiamat tidak disunat. Itu syarat salah satunya. Ya, telanjang, tidak disunat atau tidak berkhitan. Bagaimana mungkin ya di satu sisi dia berbicara perintah untuk syarat itu, tapi di sisi lain kalian bilang Nabi Muhammad disunat. Makanya saya minta validasinya. Di mana tertulis Nabi Muhammad disunat? Ini PR buat kalian teman-teman ya. Nah ini kita mau lihat doktrin itu yang disampaikan itu supaya kalian belajar juga. Doktrin yang kalian terima sampai puluhan tahun itu berdasar tidak? Tertulis tidak? Ya semoga Pak Umar konsekuen dengan ucapannya, karena kalau Pak Umar lari kemana-mana saya akan kejar. Kalau ketemu Pak Umar saya akan kejar itu Pak Umar. Ya. Pak Umar masih di bawah, udah saya tarik ya Pak Umar ya. Silakan Pak Umar. Ya, pertanggungjawabkan narasi Anda karena itu dituntut oleh keimanan Anda, dipertaruhkan ini. Jadi kita bisa tahu kualitas umat Islam namanya Umar, ya, bernarasi bisa, tapi dasarnya ada apa tidak? Kita buktikan ya, teman-teman. Ya. Itu saya makanya nanyanya yang dasar loh, basic itu. Oke, sambil kita menunggu Lanjut. Pak Umar udah saya tarik ya. Halo, Kakak Agape. Ya, halo, selamat malam. Ya. Malam. Wah, putus-putus Ya, ini. selamat malam. Bagaimana? Ya, silakan selamat malam. Baterai saya lowbat, nggak bisa ngecas. Ya, silakan. Ya, selamat Halo, malam Pak Bude. Ade. Salam. Shalom. Bagaimana Pak Agape? Sebenarnya tadi mau nanya, cuman Oh, sama Umar. udah dijawab tadi. Oh, Enggak, sama Ibu Lydia. sama ayahku. Baik. Apa yang saya jawab tadi, Pak? Oh. Jumpanya sama Yesus, cintanya di mana? Gitu. Oke. Baik, Pak Agape. Itu aja. Baru juga itu pertanyaan itu tertuju sama Ibu Aisyah lah, kalau boleh bisa tahu ya. Jumpanya Maksudnya, bagaimana bagaimana panggilan kita, kenapa akhirnya dapat percaya kepada Yesus gitu ya? Gitu kan? Ya, itu Iya, salah satunya saya sebenarnya waktu yang saya bilang tadi saya dibisikin Tuhan secara audible untuk membaca, dapat mengenal Dia, sebenarnya bukan itu yang dapat membawa saya, karena saya dibawa ke taman surga dan ke alam barza, lalu saya diinjili langsung sih ya Pak. Jadi saya bilang tadi, waktu saya bilang bahwa kita itu yang percaya Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena hebat dan gagah kita Pak. Mau saya orang hebat sekalipun, kalau Yesus tidak milih saya, itu tidak akan terjadi jadi orang Kristen. Iya benar. Saya jadi orang Kristennya baru Pak, tahun 2023 saya jadi orang Kristennya. Oh iya ya. Kenapa? Karena saya berpindah agama tahun 2023. Oh, 2023 dibaptis ya? Pak, punya pengalaman pribadi enggak? KTP-nya baru pindah Pak. Oh, iya. Jadi kalau Ibu Aisyah, Kan agama Pak, bicaranya kan tentang agama. Toh agama kan cuma ada di dalam di dalam KTP. sebenarnya kalau saya pribadi ya memandang sisi keterangan itu, kalau agama itu enggak menjadi satu prioritas kita itu untuk menunjukkan bahwasanya kita cinta sama Yesus, kan gitu dia. Tetapi kan ini kan secara administrasi negara. Tapi pada intinya kalau menurut saya, ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, itu aja penting di dalam hati kita.
Itu. Jadi untuk kawan-kawan semua pun yang ada di apa ini, ketika kita percaya sesungguhnya dalam hati kita dan kita meyakininya, itu selesai. Hubungan antara kita dan Tuhan kita itu adalah hubungan yang dekat antara anak dan bapa. Itu saja sih. Kalau secara identitas kenegaraan itu kan bisalah menyusul. Kalau menurut saya ya. Betul, saya setuju Pak, saya setuju. Nah, itu dia. Ibu, boleh bertanya sama Ibu Aisyah bagaimana bisa cinta sama Yesusnya? Kisahnya gimana? Bu Isa, Oke, aku sorry agak kejauhan tadi dengarnya. Oke, gimana Oke. Pak? Gimana Pak? bagaimana kesaksian saya ibu bisa dapat memilih mengalami Yesus. Sama kehidupan seperti- dengan Yesus? Kalau Iya, saya itu benar. penasaran Pak. Saya penasaran, kepingin tahu ya arti dari huruf hijayah itu loh. Bahasa-bahasa Arab, tulisan Arab di Quran. Ya, itu saya kepingin tahu karena sampai detik ini bukan cuma saya, jujur ya, saya nggak bisa bahasa Arab dan bukan cuma saya ya, sampai detik ini nggak semua umat Islam bisa bahasa Arab ya, bukan cuma saya ya. Nah aku cari tahu, makanya aku malas, aku kepingin baca, kan sudah ada terjemahan tuh ya kan, aku baca di situ. Nah setelah aku baca, artinya aku baca terjemahan ya gitu kan ya, karena buat aku lebih mudah aku mengerti dengan terjemahan daripada bahasa Arabnya kan di situ. Nah aku baca, aku langsung loh kok begini ya, kok katanya itu kan sang sumber maha suci, maha baik, maha benar, semua yang maha itu dilabelkan kepada sesembahan kita. Tapi kenapa di dalam perkataannya yang di buku itu yang katanya suci kok enggak? Itu seperti yang saya tunjukkan tadi dalilnya. Kalau maha suci, maha benar, ya, maha baik, kenapa di Qur'annya itu ya memperbolehkan melakukan tindak pidana? Ya, boleh membunuh dengan alasan yang benar. Dan di ayat itu tidak untuk berperang kalau teman-teman baca ya. Sekali lagi di mana ayatnya? Al-Furqan 68 dan Al-Isra ayat 33. Ya, poinnya di situ kan boleh. Itu dulu. Nah, saya bandingkan, saya cari tahu tadi Alkitab. Apakah sama ya Alkitab itu gitu. Ternyata tidak boleh. Keluaran 20 ya. Jangan membunuh. Lah, sudah bertolak belakang kan? Ya. Yang di agama saya apapun alasannya boleh. Ya, tapi di agama Kristen di Alkitab saya cari, nggak boleh, nggak pakai alasan, nggak boleh, jadi absolut, ya. Nah itu perbedaan saya cari lagi, ya, saya baca lagi artinya yang lain. Kenapa katanya ayat suci, ya, kok boleh berzina? Nah itu saya kaget, ya, surat Al-Ahzab 51. Ya, dan pelakunya maaf baginda sendiri. Sekali lagi ya, surat Al-Ahzab 51. Ya. Itu untuk nabi ya. Kamu boleh menggauli siapapun yang kamu inginkan. Pertanyaan saya, siapapun yang kamu inginkan di luar istri itu berzina atau tidak? Nah, karena saya ini punya otak, karena binatang juga punya otak, saya punya akal. Akal saya itu yang tidak terima. Ya. Kok katanya ayat suci tapi dilegalkan berzina? Dan maaf 1000 maaf, di dalam Quran sendiri itu pelakunya baginda Nabi. Ya. Kamu boleh menggauli siapapun yang kamu inginkan. Ya. Itu di bawahnya tertulis lagi, dan kamu boleh menggauli kembali perempuan-perempuan yang telah kamu ceraikan. Saya tambah kaget. Wanita yang sudah diceraikan boleh digauli kembali. Dan itu yang melakukan Nabi sendiri. Karena ayat itu khusus untuk Nabi. Otak waras saya tak terima lagi, Pak. Katanya ayat suci. Kalau sudah ada kata-kata suci itu berarti harus benar. Ya.
Tidak mungkin namanya suci ya ada tercampur kejahatan di situ. Karena zina itu kan jahat, berasal dari setan. Nah, yang suci ini masih suci enggak kalau misalkan ada ayat itu? Kan itu ya. Iya. Nah, saya bandingkan dengan Alkitab. Boleh enggak berzina ya di dalam Alkitab? Ya, ternyata tidak boleh. Ya, surat yang sama di Keluaran 20 hukum Taurat, jangan berzina. Nah, sudah beda lagi, bertolak belakang yang katanya ayat suci dengan Alkitab. Nah, dari dua case itu saja saya sudah bisa, teman-teman makanya ya teman-teman ya, dari dua case itu saya bertanya-tanya, apakah sesembahan yang saya sembah ini benar-benar Tuhan yang benar? Sekali lagi, apakah Tuhan yang saya sembah ini benar-benar Tuhan yang benar? Kalau Tuhan yang benar, kenapa perkataannya di dalam Quran melegalkan perzinahan yang tadi membun-bun? Ya, itu yang saya nggak terima ya. Akal saya itu nggak terima. Karena saya baca sendiri. Saya bandingkan dengan Alkitab. Saya cari lagi ya. Kenapa kok katanya ayat suci ya? Itu isinya membenci. Ya. Al-Maidah 51. Jangan pernah punya teman setia di luar Islam atau Yahudi dan Nasrani. Pertanyaan saya, itu kan ayat membenci. Katanya sesembahan kita tuh maha baik, maha cinta, dan maha pokoknya semua-semua. Kenapa membenci? Saya tanya, apakah Islam itu mengajarkan toleransi kepada sesama manusia? Ustadz dan ustazah bilang, iya jelas. Tapi ayat di Al-Maidah 51, apakah cuma harus bertoleransi kepada umat Islam? Di luar umat Islam boleh enggak? Oh boleh dong. Apa kata Allah? 51 enggak boleh, Al-Maidah 51. Jelas itu ya. Saya bandingkan lagi di dalam Alkitab, nanti bisa minta tolong Bu Lucy ya. Boleh. Saya cari, kita boleh enggak sih membenci? Nggak boleh. Ternyata di dalam Alkitab ya, tolong Bu Lucy ya. Ya, kasihilah musuhmu dan doakanlah yang menganiaya kamu. Lo jelas lo. Sama musuh itu kita disuruh kasihi. Mau dia musuh lain suku, lain agama, disuruh mengasihi dan mendoakan yang menganiaya kamu. Ini bertolak belakang. Dari situ saya itu penasaran. Bukan ujuk-ujuk dapat supermi saya ikut Kristus. Karena sekali lagi, manusia dengan binatang itu sama-sama punya otak. Tapi kelebihan manusia itu berakal. Akal saya ini yang saya baca ayat-ayat Quran terjemahan itu yang tidak terima. Ya, doktrin itu sendiri yang saya terima dari dulu sampai pada saat itu terkalahkan oleh perkataan Al-Quran sendiri. Jadi doktrin yang disampaikan ayat-ayat itu kan doktrin, mengandung ayat itu terkalahkan oleh kata-kata Quran sendiri, terjemahannya. Ya, teman-teman boleh coba dicatat, buktikan. Makanya saya kalau sudah di ruang publik, narasi saya itu harus saya pertanggungjawabkan. Ya, supaya tidak fitnah. Dan ayat-ayat itu bisa teman-teman buktikan sendiri. Dan saya bandingkan sama Alkitab. Ya, dari 3 case itu pertanyaan saya, apakah masih bisa disebut Quran itu ayat suci? Sementara ya 3 tindak kejahatan yang dari setan itu tertulis dan dilegalkan di dalam Al-Quran. Coba tolong. Ya. Apakah masih bisa disebut itu ayat-ayat suci? Ya, sementara di Alkitab bertolak belakang, sebaliknya menolak, jangan membun-bun, jangan berzina, ya, kasihilah sesamamu, doakanlah musuhmu yang menganiaya kamu. Jelas berbeda. Di Quran tadi jangan punya teman, ya,
Yahudi dan Nasrani. Nah ini yang buat saya bingung, akal saya yang tidak terima. Mungkin teman-teman akan kaget, ya karena teman-teman belum baca artinya dalam Quran. Buktikan saja sendiri, asal jujur ya, asal jujur. Ya, dari situ Pak, ya saya membandingkan, finally-nya memang yaitu tadi. Jadi betul saya berpikir, kalau mencari Tuhan yang benar, karena kan klaim itu ya, kalau tentang iman kita nggak bahasa paksain. Ya, Pak Umar tadi bilang, oh Tuhan saya yang benar, itu iman. Saya nggak masuk ke situ dulu, saya juga begitu. Ya, nah kita uji Tuhan mana yang benar itu dari ajarannya yang tertulis. Dari 3 case itu saja saya sudah bisa, langsung saya bilang, berarti selama ini yang saya didoktrinkan itu, ya itu doktrin ulama, doktrin penyampaian yang tidak benar. Sekali lagi, karena saya sudah buktikan ya ilmiahnya. Ya. Saya tolak itu. Nah, saya pelajari Alkitab. Ya. Saya baca. Emang betul, ya. Jadi poinnya begini, untuk mencari Tuhan yang benar dari pengajaran dan ajarannya. Kalau ajarannya sudah jahat, tidak baik, membenci, saya bisa yakinkan itu bukan Tuhan yang benar. Tapi kalau dari ajaran dan pengajarannya baik, saya pastikan itu Tuhan yang benar. Ya, dari situ Pak. Jadi saya tidak ragu-ragu lagi mengikuti ajaran yang benar, karena saya yakin ya di ajaran yang benar itu menuju ke Tuhan yang benar dan seterusnya. Cukup di situ dulu ya, karena panjang nanti, karena saya pakai dalil. Saya membuktikannya, membandingkannya pakai dalil. Itu. Oke? Makasih Pak. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang mau bertanya, yang Muslim boleh ya, di sini akan dijawab oleh Bu Aisyah. Saya nggak mau singgung-singgung di sana ya, tapi boleh ya. Yang nggak bisa masuk ke roomnya Aidis, boleh masuk ke sini ya bertanya ya. Nah, waktu orang dunia selalu bertanya, bagaimana di sini tadi ada yang juga nanya, emang bagaimana cara merealisasikan tentang mengasihi, katanya mengasihi orang-orang lain loh. Karena memang di kami itu diajarkan untuk mengasihi ya. Karena Yesus itu adalah kasih itu sendiri ya, teman-teman. Bentar, tadi saya baca di tadi ada yang bertanya. Nah, tadi Bu Aisyah bilang, kasihilah musuhmu dan doakanlah orang yang menganiaya kamu, itu di dalam Matius 5 ayat 44 ya Ibu ya. Jadi di kami itu jelas firman-firmannya Bapak Ibu. Nah, tadi ada yang bertanya, Yesus itu hanya diutus untuk orang-orang Israel. Nah, lalu dia tadi jawab, ini ada firman-Nya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24. Ya, itu isinya ya. Isi dari ayat yang tadi kamu catut. Ayatnya ada di dalam Matius 15 ayat 24. Nah, kenapa Yesus berbicara tentang domba-domba yang hilang dari umat Israel? Karena Yesus mengucapkan ini saat seorang perempuan Kanaan, ya. Jadi perempuan Kanaan itu adalah bukan orang Yahudi, memohon agar anaknya disembuhkan dari kerasukan. Jadi ada seorang wanita, ada anaknya tuh kesurupan. Beda, kesurupan dengan kerasukan beda ya. Kerasukan tuh berarti kerasukan roh jahat. Tetapi kalau kesurupan itu cuma kesurupan aja dan itu mudah untuk dihilangkan. Makanya di sini berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, makna dari perkataan ini, Yesus sendiri dijanjikan pertama-tama kepada umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel.
Nah, kita bukan berarti bukan orang Israel. Israel secara dunia, bukan. Tetapi kita adalah orang-orang Israel secara roh, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya selalu ada yang bilang, percuma lu orang Jawa, lu orang Indonesia nggak bakal selamat. Karena yang selamat cuma orang Israel. Kabar gembiranya, kita-kita yang percaya Yesus, kita adalah orang-orang Israel secara roh, ya. Jadi jangan pernah lagi ngomong bahwa kita tuh bukan orang Israel, kita orang Israel secara roh. Tetapi konteks ayat yang tadi kamu pertanyakan, itu bertanya, yang bertanya itu pada saat itu adalah seorang perempuan. Nah, tetapi Yesus pada saat itu menolak secara halus. Karena waktu itu Yesus itu kadang-kadang menolak dengan perumpamaan. Waktu seorang, kita baca Matius 15 ayat 23-nya ya teman-teman ya. Matius 15. Nah, kalau kita belajar tentang Alkitab, kita baca atasnya juga teman-teman. Pak Umar kayaknya udah nggak ini ya, udah nggak ada kabarnya ini, udah sampai ke Bandung ini ya. Gimana ini Pak Umar ya? Ibu Lucy, Ibu Lucy. Terima kasih ya Ibu Lucy sama Ibu Aisyah ya atas jawaban dan kesaksiannya. Jadi mungkin kita lain waktu berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, ibu-ibu yang tangguh ini, terima kasih ya. Selamat malam. Terima kasih juga, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Pak. Iya. Umar meninggoy. Masih ada Pak ya di sini ya, sebentar sih Pak Umar ya. Umar, tapi masih ada loh Bu nonton dia di bawah. Lah masa berjam-jam nggak dapet? Gini loh pertanyaannya, kamu bisa bernarasi itu di hadis apa masa nggak dapet? Berarti kamu bohong dong. Ya biar penonton sendiri yang menilai ya teman-teman. Ya. Makanya teman-teman ya, kalau kamu bertanya harus siap di counter balik bertanya. Karena memang Bu Lidi nggak masuk di dalam pertanyaan bertanya tentang Islamologi, nggak bisa Bu Lidi. Ya, saya yang membantu mengcounter balik bertanya supaya tahu. Ya, kamu menanyakan iman seseorang, apakah imanmu itu sendiri? Kamu sudah tahu kan gitu. Ya. Jadi kita mengukurnya di situ. Jadi teman-teman, maksud perkataannya Bu Aisyah, saya nggak bisa jawab karena bukan nggak bisa, saya tidak boleh menjawab. Nggak boleh. Nggak boleh Memang menjawab. nggak Kalau boleh. Bu Aisyah aman ya, saya tidak boleh. Karena menjawab. tahu sendiri kan di sini ya, Bu Aisyah ngomongin tentang Yesus saja mau digerebek. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan ya. Jadi teman-teman yang Kristen juga kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang bertanya, dia catut dari ayat kita. Kan selalu mereka, Pak RM apa kabar? Kemana aja? Selalu begini kalau orang-orang di seberang itu. Kita tuh nggak akan nyenggol kalau nggak nyenggol. Kan perasaan mereka kalian yang suka nyenggol loh. Ya kan? Kok kita dibilang nyenggol-nyenggol, emang gitu sih ya. Kalau maling tuh suka teriak maling. Ayo Baning, welcome, selamat malam. Adakah di Bible menyuruh menyembah Yesus? Di Quran ada disuruh sembah Allah. Naik saja buat teman-teman di bawah. Lebih elok kalian kalau kepingin tahu, tapi memang benar-benar butuh jawaban. Naik saja. Apa sih kalian takut? Naik sih. Ini mari Ibu ada tanya. Tadi Pak Umar tuh membanggakan sekali para mualaf. Nggak apa-apa, saya juga bangga. Dia membanggakan Mike Tyson. Mbak Lidi saya tuh ketawa dalam hati, cuman saya nggak keras tadi ya. Membanggakan Mike Tyson lah ini. Labang dia sendiri aja loh, iman yang dari lahir kok punya ilmu. Imannya dari lahir? Ya dari lahir kan dia bilang Islam, ya kan? Dia sudah ngomong ini itu. Kita tes basicnya saja langsung nggak balik-balik.
nggak usah ngomongin Mike Tyson, saya ngomongin kamu. Kita uji imanmu yang kamu banggakan itu, ya, itu ada isinya nggak kan gitu? Makanya sorry ya Mbak Lucy, yang saya temukan kurang lebih 4 tahunan ya saya di Tok ini ya. Dan saya bisa bilang yang di Tok ya, bukan di luar Tok ya. Yang saya temukan imannya umat Islam yang di Tok ini ya, imannya itu iman yang berdasarkan doktrin ceramah ulama. Sekali lagi, yang saya temukan di Tok. Ya, sekarang saya sering berhadapan ya. Iman mereka itu tumbuh ya berdasarkan doktrin ceramah ulama, bukan imannya tumbuh berdasarkan doktrin dalil yang tertulis. Terbukti kan salah satunya Pak Umar. Waduh ngomongnya kenceng, oh iya di Suna ini. Begitu dalilnya diminta minggat. Berarti kan sudah tahu kualitasnya. Itu pasti kan karena dengar ulama ngomong, oh iya di Suna. Tapi tidak bisa ya. Jadi supaya kalian sendiri memvalidasi ya. Berarti doktrin selama ini yang saya terima itu tertulis apa tidak ya? Kan itu. Ini buat teman-teman Islam sendiri loh. Ya, makanya kan satu, berdamai sama diri sendiri dengan cara jujur. Jujur apa enggak? Kalian sudah pernah tahu enggak ya? Yang tertulis itu isinya apa? Sama enggak sama doktrin yang kalian terima? Kan gitu Bu Lucy. Betul. Ya, lanjut. Ini yang dagang lagi. KKPA. Ada Bang ada Kamanda juga, ada Hudayanto. Silakan, mana dulu yang mau ngomong? Halo? Udah dapat pencerahan Pak Umar? Silakan naik Pak Umar. Kok lama sekali sih Pak Umar nyari dalilnya kemana? Ke Arab. Pastor Hotman, welcome. Oke, Pak Set, malam. Kamanda, Hudayanto, silakan. Kalau nggak mau ngomong, terjun dah ya. Aduh, tadi Bu Aisyah belum masuk aturan masuk Malam dari semua ya. Teman Besi juga ngeyel banget. Iya Selamat malam, malam. Pastor. Kakak Lucy, selamat malam semuanya. Silakan, selamat malam Bapakku, Pastor. Iya, selamat malam juga Bunda. Siapa Bunda? Tuh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah. Sorry. Iya, selamat malam Pak. Siapa nih? Pak Hotman. Iya, Bunda Ya, Aisyah. salam kenal ya. Salam kenal. Thank you. Ya, Lanjut. salam kenal. Assalamualaikum. Haleluya. Aku pakai talit, Abang Hotman, ini aku pakai talit dari Israel. Oh ya, Kalau Tuhan mengizinkan November nanti saya ke Israel. Nah, kiranya teman-teman yang ada di sini mau ke Israel bareng saya di bulan November ya. Kita ke Puji Israel Tuhan. bareng tanggal 17 sampai dengan tanggal 30 November. Bantu Puji doa Tuhan. kalau bila Tuhan mengizinkan. Kalau kita gembala desa ini ya sulit kita ke sana, bukan sulit Iya, apa Bapak, ya, jangan kadang-kadang bilang sulit. Jangan bilang sulit. duitnya. Emang saya bayar sendiri. Semua Oh, Tuhan gitu yang ya. siapin. Iya dong. Bapak kalau pastor, udah masa Bapak sendiri langsung bilang sulit, nggak boleh. Jangan menyatakan diri kita sulit. Makanya Gini. katakan tadi saya bilang Gini, Tuhan Kak Lucy. mengizinkan. Kalau sih Iya Pak. kadang-kadang kan kita kayak kami lah kan, plafon gereja belum, keramiknya belum. Kadang-kadang kan kita mikir kalau saya ke sana habis 30-35, mendingan ini di plafon dulu gitu jadinya gitu loh. Jadi justru kita mikirin yang apa dulu, yang Kalau itu kan berarti keluarnya dari uang Bapak. Kalau memang Tuhan mengizinkan, orang nggak kasih duit Bapak. Taunya orang menyiapkan, itu berarti memang dari Tuhan. Kalau puji misalnya Tuhan. Bapak bilang mau berangkat ke manapun ya, tapi pakai uang Bapak benar bilang mendingan buat plafon gereja, buat beli kursi, itu benar. Tapi pada saat ada orang yang mau memberikan berkat dalam hal apapun, misalnya Pak Hotman, ini Bapak ke Jakarta deh Pak. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta gitu kan.
Tapi kalau orang yang ngongkosin kan, ya salah satunya juga gitu Pak. Saya Iya bilang tadi sih. kan jadi pun sama Pak, kalau kita mau ke Israel, tapi tenang aja Pak, ke Israel nggak bakalan jadi ada pangkatnya kok. Jadi bukan sebuah kewajiban. Ya Bu Aisyah ya, Bunda. Jadi bukan sebuah kewajiban, tenang Iya, aja. betul, Jadi kita betul. ke sana nggak ada kewajiban. Ya, hanya sebatas napak tilas. Nggak jadi, Sebatas napak tilas aja. iya, nggak jadi pelihara jenggot ya kan? Bukan maksudnya kita jangan nyinggung ke sana. Maksudnya gini, tidak menjadi kewajiban kita akhirnya mendapatkan gelar gitu, nggak ada. Iyalah. Ya, sama lah Kalian itu. mau berdoa ya di mana aja, di motor juga, di kamar mandi itu unik, bukan unik ya, luar biasanya di dalam kekristenan kalian berdoa dalam keadaan buang air besar aja kamu nggak dosa. Ya, kita dulu ya Bunda ya. Kita masuk kamar mandi, masuk kaki kanan dulu, berdoa dulu. Ada batasan suci, betul. Betul, Tapi betul. ini tidak menghina, itu adalah apa namanya, ikutan aturan yang mereka buat. Iya, betul. Emang ada dalilnya juga Pak. Iya, Ya betul. nggak apa-apa, emang benar, itu juga memang benar. Cuma saya bilang tadi kalau jadi orang percaya, kayak tadi ada yang masuk ya, Bu, saya Bortadin, saya nih rindu ke gereja, tapi saya udah berhari-hari datang bulan, gitu, udah 2 minggu nih, pokoknya ada beberapa minggu dia nggak ketemu karena datang bulan. Kok lama banget ya datang bulannya? Nah, singkat cerita saya mau sampaikan di sini, dalam kekristenan, jadi pengikut Yesus, untuk perempuan khususnya, mau datang bulan, mau pendarahan, mau habis nifas, kamu boleh ke gereja. Ya, Iya. jangan ke gereja, kamu berdoa di rumah juga boleh. Gitu ya, teman-teman ya. Saya Pak, kan sehat apa? saya kan Halo, banyak Mbak, tahu sehat. juga tentang Muslim. Bapak saya dulu kan apa? Ustadz dulu di Aceh. Amin. Iya. Jadi saya masih inilah setelah bapak saya pensiun lah dia kan sadar dia kan. Dia kembali ke Kristen. Tapi dia dari dulunya kecil pernah jadi mualaf ya? gini ceritanya kan dia umur 12 tahun waktu itu katanya kan dia kehilangan meninggal mamanya. Terus papanya kakek lah ya kan. Kakek itu kan nikah lagi. Nah, yang kedua ini kan nakal. Jadi dia sering dipukul. Jadi umur 12 dia merantau ke Padang. Di Padang dia dimasuk pesantren dia. Itu dia masuk pesantren. Terus jadi dia kan jadi ustadz lah dia. Dia di Aceh. Jadi kami lahir di Aceh loh semua. Aceh tempat GAM itu di Juluk Rayu Aceh Timur. Gitu. Berarti Jadi Pak Hotman waktu masih sebelum ngaji-ngaji. Baik. Dulu ngaji kami semua. Oh ya itu berarti Bapak dulu kecil-kecil juga Muslim ya? Iya, sampai sekarang masih banyak ngerti ya. Masih doktrinnya masih Ini banyak. Umar masih ada di bawah ini Bu Aisyah. Udah nggak ada, udah benar-benar hilang ya teman-teman ya. Tapi Bu Halo, Aisyah, Mbak. Udah benar-benar hilang nih. Mana Ada, hilang? Alhamdulillah, puji Tuhan. Bu Aisyah. Iya, iya. Alhamdulillah, silakan. Abis makan Iya. dulu dari mana Bapak? Dari Enggak, Bandung. bukan. Subhanallah, Iya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya gini. Rabbi. Terima kasih banyak. Masih ada. Iya. Makanya Sehat kalau ya. iya, ahli tafsir itu sekolahnya tinggi, ahli terjemahan itu sekolahnya tinggi, gak sembarangan. Tadi aku udah mencari tentang dalil sunnah, dalil tentang sunat kitanan. Itu di Al-Quran ada, di hadis pun ada. Oh iya Pak, silakan dalilnya Pak disampaikan. Bunda dulu, Bu Aisyah dulu, Bu Aisyah. Iya. Bunda, Oke, silakan oh Bunda. iya, iya. Oke, sekali lagi saya ulangin ya Pak ya. Ya pertanyaan saya ya, apakah Nabi Muhammad disunat? Bapak bilang disunat, ada di hadis. Dan Quran tadi barusan dikatakan. Oke, kalau di Quran mana yang memvalidasi bahwa Nabi Muhammad disunat? Oke, ya makanya ya, oke jawab. Makanya kayak Nabi Ustadz Somad itu ahli hadis, itu dia 20 tahun di sekolah di Timur Pak, Tengah. langsung dijawab saja Pak, nggak usah Oke. ceramah di sini Pak. Aku jawab. Biar Anda paham. Nah, jadi kita jadi ahli hadis, ahli akun itu nggak gampang. Oke, nih. Oke, di surat mana? Saya mau Ada surat konfirmasi. di An-Nahl 1, 2, 3, 5 kalau nggak salah.
Itu Kalau nggak salah berarti Anda sudah baca belum? aku ingat, aku lemah udah kebaca. Maka Silakan bacakan. Gini. Nabi Ibrahim tuh disunat umur 80 tahun dengan kafah. Ada Pak, pertanyaan saya apa? Kamu bawanya apa? iya. Aku pernah baca hadis. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan khitan dan Muhammad menghancurkan Hadis apa namanya? umatnya Silakan. kita. Hadis apa? Lupa saya, cari nggak temu lagi. Turun. Bu Lidi, maaf Bu Lidi. Maaf ya Bu Lidi, saya tidak mau menghabiskan waktu saya dengan percuma ya. Iya, sama silakan. narasumber yang kayak Silakan. begini. Iya, iman saya Ya. nggak goyah. Ada Loh, hadisnya. saya nggak ada urusan imanmu goyah Iya, apa, itu aja. Mbak Bumi. Hadis Dalilnya apa? ada, hadisnya Mana ada. hadisnya? Mana hadisnya? Ibu kan saya bilang, saya pernah baca buka di Google browsing. tapi Terus lupa. kamu tadi ke bawah lama ngapain? Mencari kan. Aku Ya, baru sudah mau ketemu lihat. belum? Sudah ketemu Oke, belum? Kamu oke. naik ke atas kembali mau ngapain? Mau nunjukkan hadisnya atau apa? Aku baru 10 menit mencari. Ustaz Somad 20 tahun dia di Mesir, Pak. Belajar. Sedaya 10 tahun dia belajar. Sekali lagi, Aku baru 10 tolong menit. tunjukkan di hadis apa. Ya, aku lupa hadisnya. Hadisnya ada. Saya kira Pak Ada, Umar ada. nggak ada loh Pak Umar ya, nggak ada loh Muhammad itu di dalam Sebentar Al-Quran. Pak Hotman ada. ya. Biar gini, maaf saya tuh maaf sekali ya. Ini ruang publik. Anda sudah mempermainkan narasumber di sini. Nggak ada. Kok ketawa-ketawa dari tadi nyengir-nyengir? Logikanya ya. Kok nggak ngapa saya naik lagi? Ngapa saya naik lagi? Mana dalilnya? Logikanya ngapa saya naik lagi? Kamu Mana dalilnya? Ada dalilnya di seperti Mana? lupa. Tunjukkan. Surah hadis apa? Lupa. Hadis apa? LUPA. Lupa. Bu Lucy, saya cuman kasih masukan. Catat, Pak. Bu Lucy, maaf Bu Lucy. Iya. Saya tidak menggurui Bu Lucy karena ini Komal Bu Lucy. Saya harap saya kalau enggak saya Bu nggak Lucy, ketemu jangan mau sama- diintervensi. Ya, Bu Lucy, Bu Lucy. jangan mau diintervensi. Ya. Minta Sorry tolong. Pak, gini loh Bapak, orang-orang Ya, ya. di sini Ya. ratusan orang menunggu jawabannya Bapak. Bu Lucy. Saya kalau mau jawab, saya udah ada jawabannya Pak, tapi saya nggak mau jawab. Saya minta Bapak yang jawab gitu. Sebenarnya kita udah ngerti jawabannya semua kan, cuman ya ini kan kita mau pingin itu dari Pak Umarnya di mana gitu kan. Karena Iya. kami pun udah ngertinya ajaran dari Muslim itu kan, nggak ada. Maaf ya. Sebentar Pak Hotman, sebentar Pak Hotman. Nggak usah. Oh ya, oke lah. Ibu Jadi dulu, gini ya, Ibu apa sekali dulu lagi ya, saya juga tidak mau mengguru yang punya Komal. Cuman menurut saya ya, kita di atas ini narasumber. Jangan mau diintervensi, Bu. Jangan Bagaimana mau saya diintervensi. bisa ya berinteraksi sama narasumber yang sudah berbohong? Karena di atas dari tadi dia tidak bisa menunjukkan validasi data. Maaf Bu Lucy. Kalau bohong ngapain saya naik lagi? Silakan Logika ya, tunjukkan. Bu. Logika. Gimana dalilnya? Nah tadi 10 menit saya udah diturunkan. Apalagi sejam saya mencari. Hilang Ibu nih. Nggak ada lagi. Susah. Saya nggak ada yang nurunin Bapak, turun sendiri dong. Gitu. Dalilnya ketemu, ibunya udah hilang. Aduh, mana nih saya bilang. Oh enggak, Bapak Ma- masih ma- ada di situ dari tadi. Iya, maka saya cepat-cepat naik untuk klarifikasi. Itu percaya nggak percaya Anda silahkan, terserah Anda. Yang penting dalilnya ada. Serah Anda. Kalau Anda percaya nanti mualaf Anda, alhamdulillah. Kalau Anda mualaf. Ya, Saya bukan nggak percaya Pak, karena Iya. saya juga pegang dalilnya. Apa perlu kita ajarin ini Bu Aisyah nih biar Gak dia perlu Bu, gak perlu. Pak Bu, Os, ya. Pak Os, Ibu Os. Kan gue bilang dalam Islam ini berakal dulu, Oke, beriman. Bu Lucy, maaf ya, saya Berakal dulu, anti soalnya sama ini karena Komal Bu Lucy, saya tidak mau ya Jadi- berhubungan jadi Pak, atau Pak. ya sama yang ngomong kosong itu saya anti soalnya. Dari tadi saya ngoceh itu dalilnya duluan saya Tapi tunjukkan. tadi dia ada bicara tentang bahwa Muhammad itu lahir dalam keadaan sudah disunat. Berarti dia lahir oe-oe udah disunat. Nah, Maksudnya. maksud gini Bu Lucy gini Bu Lucy. Ya, ini ruang publik. Mau dari lahir disunat, mau dalam kandungan, mau di bawah kolong, sah boleh-boleh, tapi tunjukkan tertulis di mana. Iya, tunjukkan ayatnya gitu loh. Ada, jadi ada buktinya, ada faktanya gitu lah kan. Iya, Masa Pak dari Umar. tadi katanya Ya, dia tadi Pak nyari. Umar udah 1 jam loh. Ini saya udah berapa jam nih? Sebentar. Oh, Bapak sendiri nyariin dong sampai 1 jam. Naik-naik nggak ada isinya. Bapak naik gini loh. Bapak kan Itu saya tadi paling nyari anti sama HP-nya orang-orang kayak satu. begitu. Kata Bapak kan HP-nya 1. Pada saat tadi Bapak baca, Bapak catat harusnya.
Lagian nggak akan ketemu. Ya nggak apa-apa menurut dia ketemu, biarin dia catat Pak gitu. Nanti akan dikonfrontir sama Bunda Isa gitu ya kan. Karena gini ya, saya ngasih sumbangsi ya, sumbang saran nih sama Ibu Asia, tapi Ibu Asia saya yakin dia udah Aisyah, lebih paham ya. Aisyah. Aisyah ya. Bunda Aisyah pasti lebih paham dia. Cuman gini, kita kembali ke sejarah dulu ya. Sunat itu dikasih kepada siapa? Kan yang pertama, kan kepada Musa, kepada ya perjanjiannya kepada Abraham ya kan. Nah, waktu itu kan Arab apa ada yang mengerti tentang sunat menyunat, kan nggak ada. Itu diwariskan kan kepada Israel. Nah, orang itu kan taunya itu kan setelah apa? Kan gitu kan? Setelah kapan dia bisa mengerti tentang sunat menyunat ini kan? Jadi dari Arab ke Israel itu, sedangkan Israel bilang mereka itu adalah orang-orang waktu itu ya kafir katanya kan. Di luar Israel kan dulu dibilang kafir yang nggak bersunat itu. Kalau kita lihat Daud misalnya kepada orang-orang yang tak bersunat itu siapa yang disebut itu kan gitu kan. Jadi kapan mereka itu mulai mengenal sunat kan kita harus mengerti dulu. Jadi kalau dibilang dia Nabi Muhammad dia sunat ya. Kapan dia mengenal sunat kan? Kan setelah itu. Dan kalau ada sunat misalnya, pasti seperti Tuhan Yesus lah. Disunat, ada sejarahnya, tertulis di mana ada. Ya kan? Nah kalau dia Muhammad kan nggak ada di situ yang tercatat, tertulis. Kayak gitu. Amin. Oke, silakan. Yang mau naik lagi silakan ya. Naikin saya kalau mau debat yang berbobot. Begitu. Itu Bu Aisyah ada yang mau berbobot tuh mau naik kasih naik. Widiatan, apa mau tanya apa mana mau tahu mereka cuma apa? Umar. Pak Umar, tapi Pak Umar itu orangnya lucu ya, karena Tapi dia termasuk sopan loh itu. Baik iya, loh. dari tadi juga baik dia. Ya. Bagus nih. Kalau dia itu sebenarnya kan kalau sering-sering nanti dia bisa paham itu. Dia ibaratnya attitude-nya bagus kok saya lihat. Ya. Kalau dia masih ngeyel itu nggak apa-apa, itu pantas juga sih. Siapa sih orang yang langsung lembek ya kan? Salam Lydia. Salam Amsyah. Kayak Pak Umar itu Bu Aisyah, nggak usah terlalu keras kita sama dia. Lama-lama Pak Hotman, Iya. Pak Hotman, maaf ya. Iya. Pak Umar itu sudah satu koma sama saya itu sudah berapa kali ya? Saya tahu, cuman memang di sini dia beda. Ya, saya juga nggak mungkin ngomong ya. Maaf ya, saya tahu dia. Nggak punya kakak Keras tapi dia ya? 20% nih sayang. Ya, saya nggak mau ngomongnya karena ini kan komalnya bukan komal saya ini. Ini komalnya Budi. Gavi. Ya Tuhan, anakku ini HP ku dirusak sama dia. Tadi ada yang minta naikin lah Bun Kak Lucy. Udah ada yang dinaikin tuh tadi. Itu Sangkuriang mana? Sangkuriang. Nggak ada ini, nganggur lah kita. Nggak ada lawan kita lagi Bu Aisyah. Sambil menunggu Kak Lucy ya, iya. saya menunggu validasi data bahwa Nabi Muhammad disunat. Saya sudah mendapatkan data perkataan istrinya yang 9 tahun berumah tangga dengan Nabi Muhammad.
Ya, ini perkataan Aisyah. Ya, jadi dalil ini, perkataan Aisyah ini dibantah dengan data bahwa ada validasi yang pasti, yang valid bahwa Nabi Muhammad disunat. Kalau teman-teman Islam tidak bisa memberikan data valid Nabi Muhammad disunat, berarti perkataan Aisyah, istrinya yang 9 tahun berumah tangga, betul bahwa 9 tahun berumah tangga Aisyah tidak pernah melihat kemaluan suaminya. Dalilnya bukan cuma satu ya, ada 3 dalil yang sama. Aduh. Ya, Sunan Ibnu Majah 654. Teman-teman bisa verifikasi sendiri di rumah, dibuktikan ya ada atau tidak ada dalil perkataan Aisyah istri Nabi Muhammad. Makanya saya tanya, apakah Nabi Muhammad disunat? Oh, disunat. Di mana dalilnya? Lari. Padahal istri yang sudah tidur sama dia mengatakan tidak ya kan? Tidak pernah melihat kemaluannya sama sekali. Makanya kan gampang kan untuk membuktikannya. Ya, jadi dalil ini dipatahkan dengan validasi data, ya, baik dalam Quran atau hadis bahwa Nabi Muhammad disunat. Berarti Aisyah ini dalilnya nggak benar. Betul nggak, Mbak Lucy? Betul. Ya. Untuk mematahkan perkataan istrinya yang 9 tahun berumah tangga, teman-teman Islam tanya sama Pak Ustadz, di mana validasi data yang valid tentang Nabi Muhammad disunat? Nggak pernah dapat. Dibongkar sama Aisyah 9 tahun berumah tangga. Aku tidak pernah melihat sama sekali kemaluan Rasulullah. Bayangin 9 tahun loh Bu Lucy. Ini dalil ya, makanya saya paling anti kalau narasi lawan saya cuma narasi. Karena saya itu kelasnya dalil. Ya. Kadang-kadang Bu Aisyah kan, orang setelah mati Muhammad justru orang-orang yang zaman sekarang itu justru kayaknya lebih paham dari istrinya sendiri, istri Muhammad sendiri kan. Dengan mengatakan yang ini, yang mengada-ada. Jadi tidak ada yang menyaksikan, justru ada saksinya, inilah yang paling benar ya kan, yang menyaksikan sendiri. Dan dalilnya bukan cuma satu. Ya. Sunan Ibnu Majah 1912. Terus ada di Sahih Muslim. Nah itu. Nah pertanyaannya, di hadis mana Nabi Muhammad disunat? Satu pun tidak ada yang bisa menunjukkan. Dulu sih ada tamu itu. Oh, Asmipar. Halo, salam Asmipar. Malam Asmipar, silakan. Sorry saya lagi ngituin HP. Ya, malam. Ya, silakan Pak Asmipar. Iya, salam. Salam. Ya, Saya. Yuk, salam Pak Asmipar. Iya, saya ikuti tadi sekali ya. Saya ikuti tadi sekali. Saat Pak Umar waktu turun itu. Nah, kenapa gini ya Bu ya? Kalau bagi saya, saya tanya seperti itu, kalau ada bilang aja ada, kalau nggak ada bilang aja nggak ada gitu. Jujur aja kan lebih baik gitu. Daripada kita. Karena sebagian mereka juga memang taunya ada, tapi nggak tahu dalilnya gitu. Kata ulama, jadi mereka mengikuti ulama sih. Ada gitu mengikuti ulama. Iya, kan jujur lebih baik kan gitu.
Ini Api nih anak rohani saya juga fasih banget ini kitab yang lama. Tapi saya bilang memang larang juga jangan ngomongin kitab yang lama kamu naik-naik. Orang Iya. itu malu, Pak. Karena apa? Karena itu sudah ajaran kan, wajib hukumnya kan. Jadi kalau sama pengikutnya wajib, masa bosnya enggak? Kan kira-kira gitu maksudnya mereka. Malu kan? Ya, Bu, juga ada hal lain yang mau saya tanyakan sama Bu Aisyah, cuma Bu Aisyah sudah turun ya. Oh, Belum? Belum. itu Bu Aisyah yang tulisannya Arab, Pak. Oh ya ya ya, sorry sorry. Sorry Oh, sorry. Sorry. silakan. Maaf ya Bu Aisyah. Nah, Bu Aisyah saya cuma mau tanya saja karena saya dari Kristen saya tidak tahu kan terkait sejarah atau terkait dalil dan saya juga tidak ngerti. Cuma Bu Aisyah ini kan pasti tahu lah. Saya cuma mau cari tahu itu tentang di dalam Kristen dikenal puasa, dikenal kurban kan. Tapi di Islam juga mengenal itu. Jadi kalau sejarahnya gimana, Bu? Sejarahnya gimana sehingga mungkin ada dalil-dalil dasar yang menerangkan bisa menjelaskan bahwa apa sih puasa itu menurut keyakinan saudara-saudara kami dari Muslim dan juga kurban itu gimana dasarnya gimana atau sampai bisa tahu sampai mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu atau Tuhan Yesus sendiri yang sudah melakukan puasa 40 hari, puasa Esther. Gimana sampai adanya Puasa sampai Esther 3 hari, Bapak. Puasa Esther 3 hari 3 tidak malam. maksud saya puasa Puasa 40 hari kan Tuhan Yesus Puasa di Yesus. ada puasa Saya Esther. lurusin aja. Jadi bagaimana ada kaitannya dengan sejarah atau dengan umat Muslim melakukan puasa itu gimana sejarahnya? Ada kurban gitu. Mungkin ini bisa sedikit menjelaskan supaya saya juga paham, saya ngerti gitu. Terima kasih. Iya Pak, saya juga nggak bisa banyak ya Pak, poin-poinnya saja. Thank you ya Pak, salam kenal ya Pak. Oke. Tentang puasa sendiri Pak, ya. Itu kalau waktu puasa kemarin itu jadi tema saya terus itu. Tapi sayangnya sampai 1 bulan penuh nggak ada yang bisa jawab. Karena puasa itu kan kewajiban, sama kan kewajiban. Saya tanya, ya, kewajiban puasa Ramadan ini perintah siapa sih? Semua pada bilang perintah Allah, gitu kan? Tuh, tertulis di mana perintah Allah itu? Mereka pasti larinya ke Al-Baqarah, ya, nomor 100 sekian. Justru di situ, ya, tidak pernah menjelaskan gamblang, ya. Justru di situ kan mengikuti umat-umat sebelumnya. Umat sebelum Nabi Muhammad itu siapa? Otomatis Musa, betul? Iya, iya. Taurat dan Injil. Nah pertanyaannya, ya, umat sebelumnya apakah menjalankan puasa Ramadan? Kan tidak. Musa ikut puasa 40 hari, betul ya Pak Pendeta? Betul. Betul. Ya. Nah, pertanyaannya, ayat yang dibawa-bawa di Al-Baqarah ini, ya, mereka larinya, ya, puasa Ramadan itu di Al-Baqarah itu, padahal tidak mengikuti umat-umat sebelumnya, ajaran sebelumnya. Nah, pertanyaan saya makanya soalnya bolak-balik bilang, apakah umat yang sebelumnya itu menjalankan puasa Ramadan 30 hari? Tidak, ya, tidak. Nah, puasa Ramadan ini ngikutin siapa toh? Ini sampai detik ini umat Islam nggak ada yang pernah tahu. Ya, setelah kita lihat sejarahnya bapak-bapak, nanti teman-teman ini kan zamannya canggih. Supaya tidak fitnah, saya juga ngajari teman-teman yang Islam terutama nggak males ya, cari. Karena di dalam Al-Quran, sekali lagi, di dalam Al-Quran Allah SWT itu ya menyatakan ada 3 ya kaum yang beriman. 1 Yahudi, 2 Nasrani, dan 3 Syabi'in. Sekali lagi Allah SWT ya memberikan kepercayaan sama 3 umat yang beriman. 1 umat Yahudi, umat Syabi'in, dan umat Nasrani. Tertulis di mana? Al-Baqarah ayat 62. Justru di situ Islam nggak diakuin beriman.
Bisa dibuktikan ya teman-teman Islam. Surat Al-Baqarah 62. Ya, siapakah yang disebut Allah SPT orang-orang beriman? Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in. Makanya teman-teman Islam jangan pernah mengutuki orang Yahudi. Karena kata Allahmu di dalam surat Al-Baqarah 62, orang Yahudi itu diakuin mereka beriman. Ajaran puasa 3 Ramadan dan 30 hari. Karena di surat Al-Baqarah 153 itu kan itu kan kewajiban puasa. Teman-teman punya ilmu mau ditanya nanti nomor ketiga ya terakhir itu saya rasa fine-fine saja ya. Itu gantian ya. Siap, nanti Bu Lucy akan menjawab, ada Pak Pendeta di situ. Mau tanya apapun yang di dalam Alkitab, Oke. monggo. Ya, oke, silakan Pak. Bu Aisyah, Bapak Pastor izin ya titip room dulu saya ke toilet ya, bentar ya. Oke. Ya. Pak Abdullah, ya. Saya ulangin. Iya, Puasa Ramadan itu kewajiban, betul? betul. Oke, kewajiban puasa Ramadan selama sebulan penuh itu perintah siapa? Tertulis di mana, ayat berapa? Karena ini ruang publik kita butuh validasi data. Silakan. Betul. Di Al-Baqarah Ya, 183. silakan dibacakan Pak. Ntar ya. Siap. Ingat ya Pak, pertanyaan saya, kewajiban puasa Ramadan sebulan penuh itu ya perintah siapa? Ingat ya, puasa Ramadan. Karena di dalam Islam ada beberapa puasa. Iya, di Al-Baqarah 183. Bisa dibantu buka nggak? Silakan baca. Bapak di rumah kan? Bapak masih mampu nggak membaca Al-Quran sendiri? Bentar ya. Silakan Pak. Ya, saya baca ya. Monggo, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sudah? Sudah. Pertanyaan saya Pak, orang-orang sebelum kamu itu siapa sebelum Nabi Muhammad? Sebelum kamu. Ya, sebelum, ini kan otomatis kan Quran itu kan Nabi Muhammad turun, betul? Iya. Oke, sebelum Nabi Muhammad itu umat siapa? Orang siapa? Iya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Iya, siapa Pak? Siapa Ya, saja? dari Adam sampai Yesus. Oke, pertanyaan saya, tolong Ya. tunjukkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Silakan Pak. Nggak mesti Ramadan, Bu. Kita kan Sekali konteksnya lagi Pak, berpuasa. pertanyaan saya dengerin, makanya fokus. Puasa Ramadan kewajiban tidak?
Di 183 Sekali lagi Pak, pertanyaan saya diwajibkan atas kamu berpuasa. sebentar, yang bawa 183 Tidak ada kata kan Ramadannya, Anda. Bu. Sebentar. Loh, makanya yang bawa 183 kan Anda. Pertanyaan Iya. saya makanya fokus. Pertanyaan saya dengerin ya. Ya. Puasa Ramadan itu kewajiban nggak sebulan penuh? Dalam Islam kewajiban. Oke. Pertanyaan saya ini mulai ya. Siapakah yang memerintahkan menjalankan puasa, kewajiban puasa Ramadan sebulan penuh itu, dan tertulis di mana? Silakan. Tuhan Allah. Oke, di mana validasinya bahwa Allah memerintahkan menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Ini Al-Baqarah 183, 184. Katanya Bapak 185. tadi itu bukan harus puasa Ramadan. Gimana sih? Yang di Pertanyaan saya kan puasa 183 -nya. Ramadan, Pak. Yang Ramadannya 185. Oke, dibacakan Pak, puasa Ramadan 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan. Pak, saya tanya puasa Ramadan bukan turunnya Quran. Iya, Jadi ini makanya belum sekali selesai. lagi, Pak. Lanjutannya Puasa nih, Ramadan lanjutannya di mana, nih, Pak? sebentar. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Sekarang saya tanya, turunnya Quran itu pakai puasa apa? Kenapa? Kenapa? Puasa Ramadan kewajiban itu untuk memperingati turunnya Quran atau apa? Kan tadi udah disebut. Pak, Barang sekali siapa. lagi saya tidak tanya turunnya Quran. Bu, Saya sekali tanya lagi puasa tonton saya diturunin gitu nih. Sekali tetap turun aja. Pak, saya tanya Sekali kewajiban lagi puasa nanti ini Ramadan. turun ya. Puasa Ramadan kewajiban sebulan penuh itu tertulis di mana? Nah, kalau Bapak memaksakan diri 183 pindah ke 185, pertanyaan saya di 185 itu tertulis nggak kewajiban puasa Ramadan sebulan penuh? Silakan. Ya itu kan berlanjut Bu dari 183 Mana, Pak? sampai 185. Saya Pak, sekali lagi fokus. Pertanyaan saya, kewajiban puasa Ramadan sebulan penuh. Silakan. Iya di 183-nya diwajibkan ya kan. Lanjut. Pak, sebentar Pak, diwajibkan. Pak, jangan lari ke 185, nggak nyambung Pak. Makanya saya mau baca Pertanyaan sampai saya. tuntas. Ibu dengerin dulu. Saya baca 183 sampai Silakan, ingat 185. ya. Pak, pertanyaan saya apa, ingat nggak? Coba ulangin, pertanyaan saya apa? Saya baca dulu ya. Pertanyaan saya apa? Ya kamu kan nanya mana katanya kewajiban puasa Ramadan ya kan? Iya, puasa Ramadan Iya sebulan ibu penuh, dengar nih saya mau betul? jawab. Jangan ngebantah dulu ya. Oke. Siap. Silakan. Iya saya ngomong jangan dibantah dulu ya. Oke. Iya, lanjut saja, Pak. Wahai, ya, saya mulai. 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dengan Pak, saya sanggah di mana ada beberapa hari tertentu itu kata siapa? Kata Quran atau katamu? Hah? Kata Quran tertulis beberapa hari tertentu itu kata Quran atau katamu? saya kan belum selesai. Loh, Saya selesaikan kamu- dulu Loh, dong. kamu jawab yang beberapa Ya, hari saya belum tertentu itu kata selesai. siapa? Iya, makanya saya selesai dulu, baru kamu kasih Iya, komentar. narasi, makanya Kasih dulu, saya kasih kesempatan sanggah. dulu, Bu Nggak Esa. bisa Pak. Iya, Nggak mendingan bisa. sama Nggak bisa. Pak Pastor nih, enak ajak Ya. diskusinya. Kalau mau Jadi ibu nih, kita ini kritis, cerewet nih. kita kritis. Saya Kalau ngomong tidak tertulis, kita harus dipotong. pertanyaan nanti lupa. Kalau diteruskan lupa. Mending kita. diskusinya sama Pak
aja nih. Pak Pastor lebih enak. Pertanyaan Ya, Pak. saya, beberapa hari itu tertulis dalam Quran atau Iya, kata saya Anda? belum selesai jawab. Ibu udah. Iya, di mana? Saya ini juga Ya, saya makanya juga saya jawab baca di sini. dulu. Saya jawab baca. dulu. Ya, beberapa hari itu kata siapa? Supaya kamu nggak lari. Hah? Bentar. Beberapa hari yang di mana? Ayat yang Intinya mana? Coba. validasinya itu berarti ada tertulis. Ya ini makanya lagi dibacakan. Iya, yang di mana? Beberapa hari itu yang di Kalau ayat nggak mana? ada, bilang saja nggak ada Pak. Kamu nih nambah-nambahin. Saya Beberapa kritis hari orangnya. tentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Pak, beberapa Dan hari bagi itu orang yang tertulis di berat. mana? Jangan bohong, kamu saya juga pegang di situ. Mana kan saya lagi baca ini. Iya, beberapa hari itu yang di mana? Yang di mana? Ini saya juga pegang. Hah? Ya penjelasannya nanti dulu, saya baca dulu ini. Anda kok nambah-nambahin? Jangan menipu loh. Ini Pak Abdul. Pak Abdul. Jangan gitu Anda. Maksudnya Bu Aisyah, kan Nah. karena Bu Aisyah kan memang sudah dari Enggak, saya agama ini ya pegang dulu ya. sebentar. Cuman Saya kan- juga sebentar Pak Hotman. Saya juga pegang dalil itu. Ya itu, makanya beberapa itu yang saya hari itu bilang. yang mana? Ya, makanya saya lagi bacakan dulu. Loh, yang di mana kok nggak ada itu beberapa hari kan saya baca di sini. Itu ada di Quran atau kata Anda sendiri? Oke, saya buka ya. Saya lihat Suruh isinya. baca, nambahin. Maksudnya gini, kalau ditulis ABCD, baca ABCD, jangan tambahin lagi Pak. Itu yang Iya, betul. saya nggak terima gitu. Kok itu aja nggak bisa mengerti logika itu gimana Pak? Jadi Ibu Aisyah itu palang batasi Pak bicara itu karena nggak ada itu kata. Coba besarkan saya bisa nggak? Besarkan saya bisa nggak? Iya, maksudnya berapa hari itu tuh kenapa? Itu kan Coba nggak ada. dibesarkan dulu. Pada beberapa hari itu kamu baca itu sebelum ayat, karena saya baca di sini. Gimana? Iya, dibesarkan dulu. Kan saya baca dulu ini. Saya baca dulu. Banyak ngeyel. Coba bisa dibesarkan nggak? Disuruh baca itu baca apa yang ada gitu. Itu, Pak. Hostnya lagi pergi. Iya. Saya kalau Pertanyaan baca, saya beberapa hari itu yang mana? ya saya belum selesai kamu udah potong. Kala itu Pak, saya sanggah karena saya baca nggak ada beberapa hari. Kalau saya teruskan mendengarkan Anda nanti lupa. Udah lain lagi ceritanya. Nih yang 185-nya ya, bulan Ramadan. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Tuh. Jelas? Halo. Tunjukkan Pak, tunjukkan di ruang publik Pak. Iya di 185 itu. Iya, tunjukkan. Bulan Ramadan adalah yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, betul? Betul. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta ya pembeda. Oleh karena itu, karena saya nggak baca dalam kurung ya, maaf, karena di huruf Arab nggak ada dalam kurung. Ya, oleh karena itu ya siapa di antara kamu hadir pada bulan itu ya Nah ya bulan Ramadan ya. berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka wajib sebanyak hari. Ini kok sebanyak hari pada hari-hari lain. Nah sebulan penuhnya yang mana Pak? Ya, di bulan Ramadan kan sebulan penuh, Bu. Sekarang saya Emang tanya. bulan Ramadan cuma ada Sebentar, berapa hari Pak, doang, Bu? puasa Ramadan itu Ramadan kan memperingati satu bulan, Pak, Bu. ini kan tentang turunnya Quran Pak. Bukan puasa 30 hari. Bapak jangan bohong di sini. Nah itu apa itu? Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu? Iya, pertanyaannya puasa Ramadan sebulan penuh itu mengikuti siapa dan perintah siapa? Ya perintah ini, Bu, nggak Di mana paham. tertulis berpuasalah sebulan Karena penuh mana, itu Pak? barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, artinya di bulan Ramadan. Iya, puasa berapa lama, Pak? Bulan Ramadan ada berapa hari, Bu? Enggak, saya tanya di dalil ini berpuasa ini loh, Pak. Ramadan kan turunnya nama Quran. bulan, Bu, bukan nama hari.
Iya, berapa Jadi ya lama, Pak? sebulan, Itu satu kan bulan Ramadan. menurut Bapak. Menurut ya di sini. Berapa lama Pak puasanya, Pak? Ya selama bulan Ramadan, Ibu. Itu menurut Bapak selama Bapak. Ya Jangan Allah. ditambahin, bukan selama, bukan. Nggak ada selama bulan puasa. nggak Barang ada. siapa di antara Cuman bulan Ramadan, kamu jangan ditambahin. ada di bulan itu. Nah, sekarang kita ada di bulan apa ini? Misalnya ini bulan April, apa Mei. Selama kita ada di bulan Mei, kita namanya wajib puasa. Gitu loh, Bu. Setelah udah nggak bulan Mei, berarti udah nggak puasa lagi. Ramadan kan nama bulan, Bu. Pak, ini tentang turunnya Quran. Pertanyaan saya, kewajiban puasa Ramadan itu untuk apa namanya, untuk turunnya Quran atau enggak? Yang kalian lakukan tuh tiap tahun. Ramadan, Apa itu puasa Ramadan salah itu untuk apa? satunya itu bulan diturunnya Al-Quran. Salah satu. Aduh, Pak. Kan perintahnya di sini jelas. Karena itu, Ibu kan tadi baca sendiri. Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu. Sekarang kita ada di bulan apa ini sekarang? Coba. Saya tanya sekali lagi, Pak. Sekarang kita Kewajiban ada di puasa bulan Ramadan apa? sebulan penuh itu, Pak. Itu perintah siapa? Ya Allah, kok nggak mudeng-mudeng. Enggak mudeng, Bapak memasakkan ayat ini dengan kewajiban puasa yang sebulan penuh itu loh. Padahal Ibu mungkin pendidikannya tinggi loh. Nggak mudeng ya. Mungkin sekolahnya SMA atau kuliah, tapi kok nggak paham ya. Pak Pastor aja paham nih, ya Pak ya? Paham nggak Pak? Anda bawa-bawa 183, diikuti 183 pertanyaannya. Umat-umat sebelumnya mengikuti puasa Ramadan enggak? Ya, tadi Ibu yang ini Ibu udah paham belum yang Ramadan Enggak, tadi? enggak, Udah paham, yang udah bawa, paham ya. yang bawa 183 Udah paham siapa? ya. Yang bawa 183 siapa? Enggak, yang Ramadannya udah paham ya. Enggak, Pak, enggak bisa paham. Ini Enggak kan bisa kewajiban paham. sebulan penuh. Kalimatnya jelas, Bu. Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu. Sekarang bulan itu udah lewat, Ibu. Berarti kita udah nggak wajib Pak, puasa. itu diperuntukkan siapa, Pak? Pada saat cerita itu kamu baca itu asbabul nuzulnya itu. Kalian ini gimana sih? Ya, ini untuk orang Islam, Bu. Iya, pada saat itu yang bukan untuk kamu. Untuk orang Islam. Syariat puasa turunnya di setelah ayat ini turun. Pak, saya mau tanya Pak, bulan Ramadan itu dia kalau disesuaikan dengan tahun Masehi kan, itu dia bulan apa ya Pak? Atau bagaimana cara hitungnya itu? Begini Pak, perbedaan kalender Masehi dengan Hijriyah, begini. Kalau bulan Islam itu kan dari peredaran bulan Pak. Jadi awal bulan itu perhitungan dia dari awal bulan sampai bulannya habis. Biasanya tuh kita kalau teropong kalau pertengahan bulan itu bulan purnama gitu loh Pak. Berarti kalau bulan purnama itu berarti udah pertengahan bulan kalau dalam bulan-bulan kalender Hijriyah ya. Beda dengan kalender Masehi. Kalau itu kan nggak hitung-hitungan bulan Pak. Dihitungnya peredaran matahari ya selama setahun penuh itu 360 hari. Tidak berdasarkan peredaran bulan gitu Pak. Jadi makanya dalam Islam tuh permulaan dan akhir bulan itu diteliti maksudnya ada gitu loh Pak, awal ini masuk bulan baru gitu Pak. Ini masuk jadi gini, bulan Pak. baru gitu. Jadi Gini Pak, dilihat Jadi- bulannya gitu loh Pak. Makanya Iya, dilihat saya paham. hilalnya. Saya paham Pak punya itu, tapi begini, kok tiba-tiba ada bulan Ramadan yang pernah terjadi tahun berapa itu pas di bulan November. Ada yang datang di Maret, ada yang Begini datang Pak, iya, karena bulan Hijriyah itu paling lama umurnya 30 hari Pak, tidak 31. Dia itu umurnya
umur bulan itu antara 29 dan 30 hari, tidak ada yang 31, Pak. Makanya dia maju 12 hari dari bulan biasa. Iya gini Pak, maksud saya gini. Jadi maksud saya setiap dicari tahun tuh maju 12 hari, Pak. begini Pak, kan tadi Pak bilang 1 tahun itu kan 360 hari. Itu kan yang bulan Masehi, perhitungan Masehi. Iya, kalau perhitungan Hijriah bagaimana? Kalau tahunnya orang ini, Pak, ya itu mundur-mundur, Pak, karena dia mengikuti bulan. Jadi Kita berpatokan nanti dengan kita- bulan. Nanti kita kan, Pak, bisa Natal kita bareng sama mereka. Tahun baru kita pun bisa bareng sama mereka. Begitu loh, Pak. Gitu. Makanya begini, Pak, kayak kita waktu sholat, misalnya maghrib bulan ini misalnya jam 6 pas, nanti bisa maju atau mundur, Pak, karena kita melihat peredaran bulan dan matahari gitu loh, Pak. Makanya kalau mereka ini kan, Pak, kayak bulan misalnya Ramadan itu, mereka ini harus keker bulan gitu loh, Pak. Jadi nggak bisa dipastikan tanggal berapa, jam berapa, nggak bisa, karena harus Gini, Pak, karena dengan teknologi yang sekarang itu bisa diteropong dari ini, Pak. Maksudnya dengan hitung-hitungan udah bisa terhitung, Pak. Itu namanya yang metode hisab. Kalau yang metode ruqyat itu harus melihat langsung. Ada yang metodenya penggabungan. Jadi gini, Pak, kan. Tadi kan yang Ibu Aisyah ini nanya tadi kan. Tadi kan di situ dikatakan Sebenarnya itu bahwa pertanyaannya Pak siapa namanya Pak Aspirin, makanya langsung aja ditanyakan sama yang bersangkutan ya. jadi kan Pak Abdullah tadi kan bilang bahwa itu mengikutin nabi-nabi yang sebelumnya. Itu yang jadi masalah, Pak. Kenapa Iya. gini, Yang Pak. diikuti Bentar ya, Pak, ya. puasanya, Pak. Bukan kalau kita kan Iya, puasanya ini yang mau kita bilang ini puasanya loh, Pak. Cuman nabi-nabi dahulu itu mungkin beda bulannya atau tata caranya atau gimana, kan mungkin pasti ada perbedaan, Pak. Nah, maksud saya gini loh, Pak, kan. Kan biasanya nih, Pak, ya. Yang belakangan itu pasti ngikutin yang duluan kan gitu ya. Karena begini. Karena itu tadi Muhammad yang bilang kan seperti nabi-nabi sebelumnya kan gitu kan. Berarti Bukan nabi yang bilang, Pak, itu wahyu dari Tuhan, Pak, dari Allah. itu yang mengatakan siapa? Allah, Pak. Iya. Al-Quran kan firman Allah, Pak, bukan perkataan Nabi, Pak. Ya, Iya maksudnya ya, gini loh, sebentar. Sama Abdullah mengikuti umat yang sebelumnya. Yang sebelumnya kamu bilang Musa lah itu. Yang sebelumnya Iya, itu berarti puasa. sebelum Sebentar, Nabi Muhammad. tahan. Kamu sudah baca nggak umat-umat yang sebelumnya itu puasanya apa aja? Pertanyaan di situ dulu. Kan itu kan perintah Allahmu. Katanya perintah Iya. Allah tuh. Oke, umat-umat yang sebelumnya puasanya apa? Kamu tahu nggak? Yang saya tahu, ya, Heeh. Yesus puasa. Berarti kan Yesus sebelum Nabi Muhammad kan? Iya. Ya, Puasanya berapa lama? teknisnya saya tidak tahu. Nah, ini yang mau dicocok. Kalau Allah sudah memerintahkan mengikuti yang sebelumnya, berarti Intinya kalian kan sama harus mengikuti puasanya, Bu. sama. Teknisnya kita tidak tahu yang dulu seperti apa. Loh, bagaimana kamu bilang mau mengikuti kok kamu nggak tahu? Bu. Nggak mesti sama. Berarti kamu melanggar perkataan Allahmu. Ya tidak. Yang ngurusin teknis Karena- siapa? Saya tanya. Sebentar Pak, jangan ngeyel. Urusan teknis itu urusannya siapa? Allah yang menentukan. Nah, kalau sudah ditentukan Allah sama enggak sama yang sebelumnya? Ya kalau Allah tentukan berbeda gimana? Loh, mana perbedaannya? Di mana kata berbeda? Kan disuruh tadi mengikutin yang lama, Pak. Aduh, Pak. Mana ada petunjuk yang lama? Mengikuti nabi sebelum kamu berarti kan mengikuti nabi yang sebelum Bukan Muhammad. mengikuti, Pak. Itu artinya umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Iya, kamu jangan bohong Sama-sama lagi. diwajibkan. Mengikuti umat-umat sebelumnya. Baca lagi. Sekarang saya tanya, yang sebelumnya kamu tadi bilang siapa? Musa, Yesus, betul? Oke, Berarti ada pertanyaan saya. kesinambungan kan? Pertanyaan saya, Iya. Yesus Ada kesinambungan nggak? Saya tanya,
Yesus dan Musa itu berpuasa. Kamu sudah pernah baca belum? Puasanya Yesus sama puasanya Musa. Iya, coba saya tanya, Yesus sama Musa puasanya sama atau tidak? 40 hari. Musa, Sama. coba tunjukkan Musa Tidak puasa makan, 40 tidak hari. minum. Coba Sekarang saya tunjukkan. tanya, puasamu, sekarang saya tanya, kalau Iya, kamu tunjukkan 40 hari nggak makan nggak minum. Iya, Ya, nanti metong lah iya, orang nggak makan sebentar. minum 40 hari. Tahan ya. Mati Bu, 40 hari 40. Bu, Nah itu puasamu berarti nggak ngikutin. Nanti ada dalilnya. Tahan nggak dulu. ada dalilnya, nggak ada. Oke, Pak Pendeta tolong dibacakan dalilnya. Detailnya ya. Shh, kamu diem dulu. Kamu kan nggak pernah baca ngikutin tapi Jangan melanggar. 40 hari Bu, seminggu aja mati Bu, nggak makan nggak minum. Sebentar. Ini katanya kitab Torah, bukan katamu. Tunjukkan datanya. Oke. Bu Lucy bisa bukakan Alkitab nggak tentang puasa Musa itu sama puasa Yesus? Pak Pendeta mana ini? Seminggu nggak makan nggak minum metong lah. Itu menurutmu. Ibu kalau nggak percaya coba aja Bu. Pak, ini dalil yang ngomong Pak. Berarti Ya. dalilnya itu ini Bu. Kamu butuh jawaban nggak? Ibu salah penafsiran berarti. Itu bukan penafsiran. Sebentar. Nggak mungkin Bu. Ini Nggak Pak Pendeta mungkin. kok di mute ya, Pak Pendeta Hotman. Pak PS ini kok malah di mute? Manusia seminggu Sebentar. nggak makan nggak minum metong Bu. Mana ada umat yang bisa sanggup seperti itu Bu. Bu Lucy monitor nggak? Yesus pasti ada bukanya. berbuka. Diem. Kamu sudah baca belum? Kamu butuh jawaban, ya? Atau kamu mau menyimpulkan yang kamu tidak tahu? Iya tunjukkan. Ya diem dulu. Nah gini jangan main turun-turunin ya. Diem. Tolong Pak PS. Pauta Barat. Halo. Iya Pak. Siapa Pak Asmipar sudah dapat ayatnya nggak yang Musa berpuasa Sudah. itu? Oke, tolong dibacakan Pak. Iya, saya baca ya Bu ya. Di mana biar saya buka juga. Di mana Pak? Biar saya buka Pak. Halo, Hotman. Pak Pastor baca ya, atau siapa yang baca? di mana biar saya bisa buka juga Pak? Matius 4. Matius 4 ayat berapa Pak? Ayat 1. Yang Musa berpuasa di sebentar ya, perjanjian lama itu. Oh, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun oleh Ya, iblis. sebentar, tahan. Itu yang Yesus. Keluaran Bu. Keluaran 24 ayat 18 Bu. Oke, tolong dibacakan Keluaran 24 ayat 18. Ya, kita lihat. Keluaran 24 ayat berapa? Ayat 24 ayat 18. Keluaran 24 ayat 18. Ayat 18. Lalu Musa masuk ke tengah-tengah awan itu dan naik ke atas gunung. Maka Musa pun berada di dalam gunung itu 40 hari dan 40 malam. Apa kamu melewatkan puasanya, setan? Kamu nggak baca lengkap, iblis kamu itu. 40 hari 40 malam. Hah? Iya, tapi pasti ada bukanya, Bu. Ada sahurnya. Itu kan menurut kamu.
Kalau orang dulu nggak ada, Pak. Nggak Ya. ada. Yesus pun nggak ada. Yesus juga coba yang Matius ya. Ingat ya. Ya kita Jangan juga menurut- Islam 30 hari 30 malam, Bu. Puasa. Sebentar. Cuma kita ada tahan. ada Dengar. sahur. Dengar ya. Makanya puasa Ramadan itu ngikutin siapa? Sementara disuruh ngikutin umat-umat terdahulu. Musa dan Yesus 40 hari 40 malam. Ya, Kita makan 30 hari 30 malam. Mana nggak ada bacaan sama tidak nggak? makan dan minum? Ayo coba tunjukin. Sama enggak? Mana ada bacaan tidak makan tidak minum? Coba. Makanya tunjukin. tidak Yuk. ada tertulis makan dan minum. Ya kamu yang makan berarti- dan minum siapa yang Berarti nyuruh? nggak jelas. Sekarang saya tanya Berarti kamu 40. nambah-nambahin. Ya, Abdullah. Kan nggak ada di situ puasa 40 hari nggak makan nggak minum. Islam ya. Ada, Yesus ada bacaannya. Coba mana Yesus mana? Sebentar. Jangan satu-satu dulu Pak. Sebentar. Dari satu dulu. Karena di Dari sini Musa. teknisnya tidak dijelaskan. Bulu sih masih monitor nggak ini? Hostnya masih monitor nggak? Pertanyaan Tidur saya ya tidur. satu-satu ya. Kalau dari Nabi Musa sama tidak dengan puasa yang kalian jalankan? Lanjut dulu ya Bu ya, abis dari kamar mandi. Enggak, tolong mau saya dikasih jawab. moderator sebentar nanti dicabut lagi. Saya nggak mau ditumpuk sama mulut perempuan begini. Ya. Pertanyaan saya, mengikuti sebelumnya atau merubah? Sekali lagi, mengikuti umat sebelumnya atau merubah? Kalau sebelumnya Nabi Musa 40 hari 40 malam. Pertanyaan saya, kamu 30 hari kok korupsi? Ini Perintah Tuhan, Bu. Perintah Tuhan. sorry Bu Aisyah. Tuh, bentar Pak. Ini yang tidak makan dan tidak minum ini. Keluaran 34 ayat 28. 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian. Ayo. Yakni ke-10 firman. Ayo. Ya orang Islam juga nggak makan nggak minum Pak. Sama. Hah? Orang Islam juga nggak makan nggak minum. Islam pagi-pagi Memang jam 4 udah penipu buka ini memang. dan Nah ini makan. di sini nggak disebutin dia ada sahurnya juga Pak. Ada sahur ada. Nggak ada, nggak makan, nggak minum. Karena ini tidak dijelaskan Bu. Ah, ngeles aja kamu tahu. Tadi dijelaskan loh. Teknisnya di sini nggak dijelaskan. Bulu Kalau sih, di kami bulu kan sih, dijelaskan Bu. Sebentar. Dulu sih. Pak Abdullah Yo punya ya bentar itu, Bu, cuman ini aku geser lagi jam tambahin makan. moderator Bu. Keluaran 34 ayat 28 dan 29 Pak, itu dijelaskan tidak makan, tidak minum. Oke, Ya sekali emangnya lagi orang Islam pertanyaan. puasa makan minum Pak. Islam juga nggak makan minum Pak. Sebentar Pak. Pagi-pagi Bapak nggak makan nggak? Makan minum nggak? Pagi-pagi. Malam Sama Pak. Musa juga begitu Pak. Waduh. Sumber kalau sudah pembohong ini percuma.